Malam itu aku duduk sendirian di dapur, menatap piring kotor yang menumpuk dan panci kosong di atas kompor. Di ruang tamu, suara tawa suamiku terdengar samar dari telepon. Entah sedang bercerita pada siapa tentang istriku baik sekali. Apa saja mau kutitipkan ke dia. Baru siang tadi ia memintaku meminjamkan lagi uang simpananku untuk menutup hutang, yang bahkan aku tidak tahu kapan ia buat. Ini bukan pertama kalinya. Entah sudah yang keberapa. Dan untuk pertama kalinya juga, ketika aku menjawab iya, hatiku sendiri menjawab tidak di dalam diam. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga, dari daerah mana kamu menonton? Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Maya. Orang kampung memanggilku Bu Maya, ibu rumah tangga biasa yang kalau pagi terlihat tergesa menyapu halaman, menyiapkan sarapan, dan mengantar anak ke sekolah dengan motor butut, yang suaranya kadang lebih berisik daripada klakson tetangga. Hidupku tidak istimewa, tapi juga tidak terlalu buruk. Kami tinggal di rumah kecil dengan cat dinding yang mulai pudar, genteng yang sedikit bocor di sudut kamar, dan dapur sempit yang entah kenapa selalu menjadi tempat favoritku untuk duduk dan berpikir. Di sanalah aku memasak, menangis, dan diam-diam berdoa. Aku menikah dengan Dimas beberapa tahun lalu. Waktu itu, aku yakin benar bahwa aku sudah menemukan laki-laki yang akan menjagaku. Dimas pandai bicara, mudah membuat orang tertawa, dan selalu pandai menemukan kata-kata manis. Di awal pernikahan, ia sering berkata, "Kamu itu baik sekali, Mei. Hati kamu lembut. Aku bersyukur dapat istri seperti kamu." Kalimat itu terdengar seperti pujian, dan aku memeluknya seperti selimut di malam yang dingin. Aku tidak tahu, suatu hari nanti kalimat yang sama akan dipakai sebagai pintu untuk menitipkan semua beban kepadaku, satu persatu. Sejak awal, aku memang tipe orang yang sulit menolak. Waktu ibuku masih hidup, beliau sering berkata, "Kalau bisa bantu, bantu saja, Mei. Hidup ini singkat, jangan pelit hati." Kata-kata itu melekat di kepalaku. Setelah menikah, prinsip itu kubawa ke rumah tanggaku dengan Dimas. Kalau ia pulang membawa wajah lelah dan bercerita tentang masalah di kantornya, aku akan duduk mendengarkan sampai larut. Kalau ia bilang butuh, aku temani ke keluarganya yang lagi ada masalah, aku akan ikut meski harus meninggalkan pekerjaan rumah yang menunggu. Kalau ia minta, aku pinjam uang ke saudara untuk menutup hutang sementara, aku menurut, meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya sementara. Awalnya, aku tidak melihat pola itu sebagai sesuatu yang salah. Aku merasa, bukankah memang begitu tugas istri menjadi tempat suami bersandar? Setiap kali aku lelah, aku menenangkan diri dengan berkata, "Ini caraku bersyukur. Allah memberiku suami dan keluarga, maka aku harus kuat." Namun sedikit demi sedikit, yang dulu kusebut kebaikan mulai terasa seperti pintu yang selalu terbuka lebar, tanpa kunci, tanpa penjaga. Dan di balik pintu itu, Dimas tahu ia selalu bisa masuk kapan saja. Aku ingat satu kejadian beberapa waktu lalu. Saat itu uang belanja di akhir bulan benar-benar tipis. Aku sudah menghitung berkali-kali, mencoret daftar belanja, mengurangi daging, mengganti lauk dengan tempe dan telur. Malam itu, ketika aku sedang menjemur pakaian di ruang tengah, Dimas duduk di sofa dengan wajah murung. "Mei, kamu bisa bantu aku satu hal?" tanyanya. Aku meletakkan jemuran dan duduk di depannya. "Apa?" "Temanku kena musibah. Usahanya rugi besar. Dia butuh uang untuk nutup sedikit hutangnya. Aku kasihan, Mei. Kalau kita bisa bantu, aku yakin Allah juga akan bantu kita." Aku terdiam. "Kita bantu pakai apa? Uang belanja sudah mepet, Man. Tabungan sedikit itu pun rencananya buat bayar seragam sekolah Raka," jawabku, menyebut nama anak kami. Dimas menghela napas, seolah ikut terbebani. "Aku tahu kamu baik. Kamu kan selalu bilang rezeki itu dari Allah. Ya kita pinjamkan dulu tabungan itu. Nanti kalau aku dapat bonus, aku ganti.
Kamu tidak mau lihat aku malu di depan teman, kan? Pertanyaannya menancap seperti paku. Kamu tidak mau lihat aku malu, kan? Rasanya seperti kalau aku berkata tidak, berarti aku istri yang tegak. Akhirnya, seperti biasa, aku mengangguk. Dan seperti biasa juga, setelah itu aku yang memutar otak ketika seragam sekolah Raka harus dibayar. Bonus yang dijanjikan tidak pernah benar-benar datang, sementara tabungan yang keluar tidak pernah benar-benar kembali. Kejadian seperti itu tidak hanya sekali. Saat mertua butuh uang berobat, aku ikut mengumpulkan dari sisa emas kecil simpananku. Saat adik ipar kesulitan bayar kos, aku yang mencari pinjaman ke sahabat lama. Setiap kali aku ragu, Dimas akan menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu itu punya hati yang lembut, Mei. Jangan rusak dengan banyak hitung-hitungan. Nanti Allah ganti berlipat." Kata-kata itu membuatku diam. Siapa aku sampai berani menolak kalau suamiku bicara memakai nama Allah? Lama-lama, aku mulai merasa ada yang aneh. Ketika Dimas bersandar di pundakku, menceritakan masalahnya, aku berusaha kuat. Tapi ketika aku ingin bersandar, entah mengeluhkan sakit pinggang karena seharian mencuci dan mengerjakan pesanan kue, ia lebih sering menjawab dengan kalimat, "Kamu harus kuat, Mai. Istri Syalihah itu sabar." Seolah-olah suamiku adalah orang yang berhak menerima semua empati, sementara tugasku hanya memberi, dan memberi. Ada malam-malam ketika aku berbaring di samping Raka yang sudah tertidur, menatap langit-langit kamar yang catnya mulai mengelupas, dan bertanya dalam hati, apakah ini yang dimaksud berbuat baik? Menghapus batas sampai aku tidak tahu lagi di mana aku berdiri. Tapi setiap kali keraguan itu muncul, aku buru-buru istighfar. Aku takut kalau itu sebenarnya bisikan setan yang ingin membuatku durhaka pada suami. Yang tidak kusadari saat itu, setiap kali aku menghapus satu batas, demi disebut baik, batas berikutnya akan lebih mudah untuk dilewati. Dimas pun terbiasa dengan itu. Kalau dulu ia meminta dengan ragu-ragu, sekarang ia lebih berani. "Aku kan suamimu, Mei. Kalau bukan kamu yang bantu, siapa lagi?" Begitu katanya, seolah peran istri adalah menampung semua keinginan tanpa pernah bertanya, apakah ia sendiri sanggup. Malam ketika aku duduk di dapur itu, setelah ia kembali meminta bantuan yang sama untuk alasan yang berbeda, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung merasa bersalah saat hatiku menolak. Untuk pertama kalinya juga, aku bertanya pelan, apakah mungkin selama ini aku salah mengartikan rasa syukur? Pagi berikutnya, hidup berjalan seperti biasa, seolah semalam tidak ada apa-apa. Matahari tetap naik dari arah yang sama. Suara ayam tetangga masih berkokok terlalu pagi, dan panci di dapur tetap menunggu untuk diisi nasi. Aku menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar tipis dan sambal kecap, sementara Raka duduk di kursi plastik menggoyang kakinya, menunggu roti oleh selai. Dimas keluar dari kamar dengan rambut masih basah, memeriksa ponselnya sebelum menyentuh nasi di piring. "Hari ini aku mungkin pulang sedikit malam, Mei. Ada kerjaan tambahan," katanya. Aku hanya mengangguk. "Kerjaan tambahan yang dibayar atau yang cuman bikin capek?" Tanyaku tanpa sengaja. Nada suaraku terdengar sedikit berbeda di telingaku sendiri. Dimas melirik sebentar, lalu terkekeh. "Kenapa kamu jadi sinis begini? Ya kamu doakan saja semoga ada rezeki. Kalaupun tidak ada, kan kamu tahu, aku lakukan ini juga buat keluarga." Kata-kata itu sudah sering kudengar. Aku tidak menjawab lagi. Setelah Dimas berangkat, aku mengantar Raka ke sekolah, lalu kembali ke rumah untuk mengerjakan pesanan kue bolu dari tetangga. Usaha kecil-kecilan itu yang selama ini membantuku menambah uang belanja. Tepung, gula, margarin, oven tua yang sudah mulai rewel. Setiap loyang yang keluar dari oven rasanya seperti hasil perjuangan kecilku sendiri, bukan titipan siapapun. Siang harinya, saat aku sedang mengemas kue, ponselku bergetar. Nama Dimas muncul di layar. "Mei,
Kamu di rumah? Iya, kenapa? Ada yang mau aku tanya. Uang di dompet kamu masih ada? Pertanyaan itu membuatku berhenti mengikat plastik kue. Sedikit. Untuk belanja sampai akhir minggu. Kenapa? Teman kantor tiba-tiba butuh uang buat bayar sesuatu. Kamu bisa pinjamin dulu? Nanti aku ganti. Tenang saja. Kamu kan sebentar lagi dapat pembayaran kue juga, kan? Aku menghela napas pelan. Di kepalaku, daftar belanja yang belum terbeli berbaris satu persatu. Sayur, minyak, gas, sabun. Man, uang di dompet itu memang untuk belanja. Kalau aku pinjamkan, terus kita makan apa sampai akhir minggu? Dimas terdiam sejenak di seberang sana, lalu bersuara lagi. Kamu ini, kalau soal orang lain, kok hitungannya jadi sempit sekali. Kamu itu dari dulu hatinya lapang. Jangan berubah, Mei. Kita ini lagi diajarin Allah untuk percaya. Lagi pula, kamu kan selalu bisa atur. Aku percaya kamu bisa putar otak. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Kata-katanya menusuk, bukan karena kasar, tapi karena memantul pada bagian diriku yang paling lemah. Keinginan untuk tetap dianggap baik. Berapa yang kamu butuh? Tanyaku akhirnya. Meski dalam hati aku sudah tahu jawaban itu akan menyulitkanku sendiri. Tidak banyak. Separuh saja dari yang kamu punya. Nanti kalau aku dibayar lemburan, aku ganti. Aku janji, Mei, katanya. Janji. Kata yang sudah beberapa kali lewat tanpa benar-benar mampir. Tapi seperti biasa, aku menyerah. Iya, nanti kalau kamu pulang, aku kasih, jawabku. Setelah panggilan berakhir, aku menatap dompet yang tergeletak di atas meja. Isinya tidak seberapa, tapi kali ini rasanya seperti aku sedang membuka pintu dari dalam untuk membiarkan seseorang masuk dan mengambil lagi kursi terakhir di ruang tamuku. Malam harinya, setelah uang itu berpindah tangan, aku pulang dari warung dengan kresek yang lebih ringan dari biasanya. Tidak ada buah, tidak ada ayam, hanya sayur murah dan beberapa butir telur. Di rumah, Raka menatap piringnya dan bertanya polos. Bu, kok hari ini tidak ada ayam lagi? Aku memaksakan senyum. Ibu lagi pengen masak sederhana. Nanti kalau ibu sudah dapat uang kue lagi, kita beli ayam. Ya, jawabku. Padahal yang ingin kukatakan adalah, nanti kalau janji ayahmu bukan hanya tinggal janji. Hari berganti hari, pola itu terus berulang. Dimas datang dengan wajah memelas, membawa cerita tentang teman yang kesulitan, keluarganya yang butuh, atau dirinya yang terjepit. Aku, yang tumbuh dengan kalimat, kalau bisa bantu jangan pelit, selalu membuka sedikit lagi ruang di hatiku. Tapi ruang itu tidak pernah benar-benar diisi kembali setelah diambil. Yang tersisa hanya lubang-lubang kecil yang makin lama makin dalam. Ada satu sore ketika aku duduk di teras sambil melipat pakaian. Tetangga sebelah, Bu Nani, ikut duduk sebentar sambil membawa segelas teh. Kami jarang benar-benar curhat. Tapi hari itu, entah kenapa mulutku terasa lebih ringan. Bu, pernah tidak merasa orang-orang di rumah terlalu sering menganggap kita pasti mengerti? Tanyaku pelan. Bu Nani tertawa hambar. Sering. Kenapa, Mei? Aku bercerita sedikit. Tidak menyebut angka atau terlalu rinci, tapi cukup untuk memberi gambaran bahwa suamiku sering sekali datang dengan permintaan tolong dalam bentuk uang dan tenaga. Bu Nani mendengarkan sambil mengangguk-angguk. Kamu tahu, Mei, suamimu itu pintar. Dia tahu kamu tidak enakan. Jadi dia taruh semua beban di tempat yang menurut dia paling aman, hati kamu. Karena dia tahu, kamu akan merasa bersalah kalau tidak menerima, katanya. Kalimat itu membuatku terdiam. Tapi kan istri memang harus banyak mengalah, Bu. Kalau aku keras, nanti dibilang tidak patuh. Bu Nani menatapku. Wajahnya lembut, tapi serius. Mengalah itu boleh, tapi kalau setiap hari kamu mengalah dan batasmu terus bergeser, lama-lama kamu berdiri di mana? Mengalah sekali 2 kali itu baik, tapi menghapus dirimu sendiri bukan lagi namanya mengalah, Mai. Itu namanya hilang. Malamnya, kata-kata Bu Nani berputar di kepalaku.
menghapus diri. Apakah aku sedang melakukan itu? Aku mengingat kembali semua permintaan yang pernah kuterima. Uang tabungan yang keluar saat mertua sakit, emas kecil yang kugadaikan untuk menolong adik ipar pindah kontrakan, uang belanja yang kupinjamkan untuk menutup lubang yang kubukan pembuatnya. Di setiap akhir cerita, aku selalu punya alasan. Yang penting mereka tertolong. Yang penting suami tidak malu. Yang penting aku tetap menjadi istri yang baik. Sampai suatu hari, batas itu terasa benar-benar terinjak. Hari itu, Raka pulang sekolah dengan wajah tertunduk. Seragamnya lusuh dan sepatunya yang sudah lama minta diganti semakin terlihat sobek di bagian samping. Ia duduk di kursi kecil di ruang tamu, memainkan tali sepatunya yang mulai usang. "Bu, tadi aku hampir jatuh di tangga sekolah. Soalnya sepatu Raka sudah licin," katanya pelan. Aku berlutut di depannya, mengamati sepatunya. Memang sudah waktunya diganti. Beberapa minggu terakhir, aku sudah menandai tanggal di kepala, menunggu cukup uang untuk membelinya. "Maaf ya nak, ibu belum punya uang buat beli sekarang. Tapi ibu janji, kita usahakan secepatnya," kataku sambil tersenyum, meski di dalam hati ada rasa sesak. Malam harinya, ketika aku sedang menghitung uang hasil pesanan kue yang baru saja dibayar, Dimas masuk ke kamar dengan wajah riang. "Mei, aku dapat kabar gembira. Minggu depan temanku mau ngajak aku ikut acara kumpul-kumpul di luar kota. Katanya supaya aku bisa dapat relasi baru, siapa tahu nanti ada peluang bisnis. Tapi aku harus bawa uang cukup banyak buat patungan transport dan penginapan." Aku menatapnya, tangan masih memegang beberapa lembar uang yang rencananya akan kupakai untuk membeli sepatu baru Raka dan sedikit menambah stok dapur. "Terus?" tanyaku, meski aku sudah bisa menebak kelanjutannya. "Gini, aku kepikiran uang kue kamu itu. Kita pakai dulu sebagian. Nanti kalau dari acara itu ada peluang, kita juga yang dapat untung, kan? Kamu ini, jangan takut uang keluar. Kita harus berani ambil kesempatan," ucapnya panjang lebar. Aku menelan ludah. "Man, uang ini memang dari kue, tapi sebagian sudah aku niatkan untuk beli sepatu Raka dan belanja. Sepatunya sudah hampir jebol. Kamu tadi tidak lihat dia pulang dari sekolah?" Dimas mengangkat bahu, seolah hal itu tidak terlalu penting. "Ya, kalau sepatunya jelek, nanti beli lagi. Tidak harus sekarang. Acara ini tidak datang 2 kali. Kalau aku tidak ikut, aku akan menyesal. Kamu mau lihat aku terlewat kesempatan besar." Pertanyaannya lagi membuatku terduduk di sudut yang sama. Sudut di mana perasaanku ditekan di antara keinginan menolong dan kebutuhan kami sendiri. Tapi kali ini, cerita Raka siang tadi terbayang. Wajahnya yang tertunduk, sepatunya yang sobek, suaranya yang pelan. Di titik itulah aku merasakan sesuatu di dalam diriku tidak lagi mau bergeser. Semacam garis yang entah sejak kapan ternyata sudah ada, tapi baru kali itu benar-benar terasa. Aku menatap Dimas lama-lama. "Jadi menurutmu, acara kumpul-kumpul di luar kota itu lebih penting daripada sepatu anakmu yang hampir jebol?" tanyaku. Suaraku datar. Dimas terlihat kesal. "Kamu selalu saja bawa-bawa anak untuk menghalangi aku. Aku kan juga cari jalan supaya kita punya hidup lebih baik. Kamu ini kok tidak mendukung, Mei? Dulu kamu beda, tidak seperti sekarang." Aku menarik napas panjang. Mungkin benar, dulu aku berbeda. Dulu aku tidak pernah mempertanyakan apapun, hanya mengiyakan. Tapi sekarang, ketika aku melihat Raka nyaris jatuh di tangga sekolah, aku merasa kalau aku tetap diam, aku tidak hanya sedang baik pada suamiku, tapi sedang lalai pada anakku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa berani untuk berkata, "Cukup. Cukup, Man." Kata itu keluar begitu saja dari mulutku, pelan tapi jelas. Bahkan aku sendiri kaget mendengar suaraku. Dimas mengerjapkan mata, seperti tidak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. "Apa?" "Aku bilang cukup," ulangku. Kali ini lebih pelan, tapi ada sesuatu di dalam suaraku yang tidak bisa kutarik kembali.
Aku tidak mau lagi uang yang harusnya dipakai untuk kebutuhan Raka dipindahkan ke hal lain yang belum jelas. Kalau kamu yakin acara itu penting, kamu cari cara lain. Jangan ambil dari uang ini. Dimas menatapku seolah aku orang asing. Wajahnya yang tadi riang berubah kaku. Kamu sekarang berani melawan aku? Aku menggeleng. Aku bukan melawan, aku cuma menjaga. Aku menjaga anak kita, dan aku menjaga diriku sendiri. Aku sudah terlalu sering mengiyakan. Kali ini aku tidak bisa. Suasana kamar mendadak terasa sempit. Dimas tertawa pendek, tanpa senyum. Ya ampun Maya, baru kali ini kamu ngomong seperti ini. Gara-gara siapa? Gara-gara tetangga-tetangga kamu itu? Gara-gara pengajian yang kamu datangi? Mereka isi kepalamu dengan macam-macam ya? Dulu kamu tidak begini. Aku terdiam sejenak. Kalau beberapa waktu lalu, mungkin aku sudah terguncang dan buru-buru menarik kembali ucapanku. Tapi kali ini, yang terbayang bukan wajah tetangga atau ustazah manapun, melainkan sepatu Raka yang sobek dan matanya yang menunduk. Tidak ada yang isi kepalaku, Man. Aku cuma melihat apa yang selama ini terjadi. Kamu minta aku mengerti berkali-kali, tapi kamu jarang sekali bertanya, apakah aku sanggup? Kamu minta aku bersyukur, tapi kamu tidak pernah bertanya, aku bersyukur, atau tidak punya suami yang sering memanfaatkan kelembutanku. Dimas mengangkat suaranya, tidak sampai berteriak, tapi cukup membuat dadaku berdebar. Memanfaatkan? Jadi sekarang aku suami yang memanfaatkan kamu? Kamu ini, kalau bukan karena aku, kamu tidak akan punya rumah ini, tidak akan punya nama belakang untuk anakmu. Kamu terlalu banyak dengar orang, Mei. Istri itu harus tunduk sama suami. Kalau aku bilang aku butuh bantuan, harusnya kamu bantu. Itu tanda kamu bersyukur. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Aku bisa merasakan rasa bersalah berusaha naik ke permukaan. Rasa bersalah yang sudah lama akrab denganku. Tapi di antara gelombang itu, ada sesuatu yang baru. Semacam kesadaran yang mulai tumbuh. Syukur bukan berarti membiarkan diriku diinjak-injak, Man, kataku pelan. Syukur bukan berarti setiap kali kamu salah langkah, aku yang harus menambal dan diam. Aku tidak menolak bantu kamu. Aku hanya menolak lagi kalau bantuan itu berarti mengorbankan hal yang jelas-jelas penting untuk anak kita dan untuk rumah kita sendiri. Dimas menghela napas kasar. Ya sudah, kalau begitu, simpan saja uang kamu itu. Lihat nanti kamu bisa apa tanpa aku, katanya. Lalu berbalik dan keluar dari kamar, meninggalkanku dengan tumpukan uang di tangan dan hati yang bergetar. Pintu kamar ditutup sedikit keras. Di ruang tamu, aku mendengar suara televisi dinyalakan dengan volume yang lebih tinggi dari biasanya. Aku duduk di ujung ranjang, memandang uang di telapak tanganku. Rasanya aneh. Di satu sisi, aku lega karena untuk pertama kalinya aku menjaga apa yang seharusnya kujaga. Di sisi lain, rasa bersalah mulai menyusup, membisikkan, kamu istri macam apa, membiarkan suami kecewa demi sepatu dan belanja. Malam itu aku salat dengan lebih lama dari biasanya. Di atas sajadah yang sudah mulai tipis, aku bercerita pada Allah dengan kata-kata yang hampir tidak terdengar. Ya Allah, kalau aku salah, ampuni aku. Aku takut, tapi aku juga lelah. Kalau selama ini aku mengerti dengan cara yang keliru, tolong betulkan caraku bersyukur. Aku tidak ingin jadi istri yang keras kepala, tapi aku juga tidak ingin menjadi istri yang menghilang dari dirinya sendiri. Air mata jatuh satu persatu, menyerap di serat sajadah. Beberapa hari berikutnya, suasana rumah berubah. Bukan berubah menjadi medan perang dengan teriakan, tapi menjadi tempat yang dipenuhi diam yang berat. Dimas masih mengajakku berbicara, tapi seperlunya saja. Nasi di mana? Baju kerja sudah disetrika belum? Raka sudah belajar? Tidak ada lagi cerita tentang kekhawatirannya. Tidak ada lagi tawa kecil sebelum tidur. Jika dulu ia sering berkata, "Kamu itu satu-satunya orang yang ngerti aku, Mei." Sekarang kalimat itu menghilang, diganti dengan gumaman pendek dan bahu yang dingin.
Setiap kali ia melewatiku di dapur atau ruang tengah, aku bisa merasakan tembok tipis di antara kami. Dan seperti biasa, orang pertama yang kutuduh adalah diriku sendiri. Mungkin aku memang keterlaluan. Mungkin aku seharusnya tetap berkata iya. Mungkin aku memang berubah menjadi istri yang keras hati. Pikiran-pikiran itu datang silih berganti, membuat dadaku sesak. Suatu siang, saat aku hendak pergi ke pengajian rutin di musyalah dekat rumah, Dimas melihatku dari ruang tamu. "Mau kemana?" tanyanya. "Pengajian, seperti biasa," jawabku, merapikan kerudung. Ia mendengus. "Ya, mungkin di sanalah kamu belajar," bilang cukup sama suami. Kalimat itu menusuk, tapi aku memilih diam. Kalau aku menanggapi, kami hanya akan berputar di lingkaran yang sama. Aku melangkah keluar, membiarkan suara azan yang berkumandang dari kejauhan menenangkan langkahku. Di musyalah, suasananya sederhana. Karpet hijau yang sudah mulai pudar, kipas angin tua yang berputar pelan, dan beberapa ibu yang duduk melingkar sambil membawa mushaf kecil. Ustazah yang mengisi pengajian hari itu membahas tentang syukur. Aku hampir tersenyum miris ketika mendengar tema itu. Seolah-olah Allah sengaja mengarahkan aku ke sini hari ini. Seringkali kita mengira syukur itu hanya soal mengucap alhamdulillah, kata ustazah itu. Padahal syukur juga tentang bagaimana kita menjaga amanah yang Allah titipkan. Diri kita amanah, waktu kita amanah, tubuh kita amanah, dan keluarga kita juga amanah. Kalau kita dibiarkan dimanfaatkan sampai habis, padahal kita tahu itu tidak benar. Kita bukan sedang bersyukur, tapi sedang lalai menjaga amanah. Aku merasakan sesuatu di dalam dada bergetar. Kata-katanya seperti langsung mengarah ke titik paling lembut di hatiku. Ada ibu-ibu yang berpikir, selama aku mengalah, berarti aku baik. Padahal mengalah tanpa batas bisa berujung pada ketidakadilan, bahkan kepada diri sendiri. Allah tidak memerintahkan kita untuk menjadi karpet yang bisa diinjak semua orang. Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil, termasuk adil pada diri sendiri dan anak-anak yang bergantung pada kita. Lanjutnya, aku menunduk, air mataku mulai menggenang tanpa izin. Di sampingku, seorang ibu menyodorkan tisu tanpa berkata apa-apa. Aku mengambilnya, mengucap terima kasih pelan. Di dalam hati, dialog beberapa hari terakhir dengan Dimas terputar lagi. Kata-katanya tentang syukur, tentang mengalah, tentang menjadi istri syalihah. Tiba-tiba semuanya tampak dari sudut pandang yang berbeda. Selama ini, setiap kali aku berkata iya, meski hatiku menjerit tidak, aku menyebutnya syukur dan kesabaran. Padahal mungkin, di hadapan Allah, aku sedang gagal menjaga amanah terbesar, diriku sendiri dan anakku. Raka tidak butuh ibunya dihormati orang karena selalu bisa dimanfaatkan. Ia butuh ibunya sehat, waras, dan punya batas yang jelas untuk melindungi rumahnya. Setelah pengajian selesai, beberapa ibu masih mengobrol di teras musyalah. Aku duduk sebentar, menghirup udara. Ustazah yang tadi mengisi pengajian lewat di depanku dan tersenyum. "Ibu Maya, kan?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, Ustazah. Tadi saya lihat ibu berkaca-kaca. Semoga bukan karena saya terlalu keras, ya?" katanya setengah bercanda. Aku menggeleng, tersenyum pahit. "Justru karena pas, Ustazah. Saya baru sadar, mungkin selama ini saya memakai nama syukur untuk membiarkan diri saya diperlakukan semaunya orang lain." Ustazah itu menatapku lembut. "Syukur itu bukan berarti semua pintu dibuka sampai kita hilang, Bu. Kadang, syukur juga berarti berkata, cukup saat batasnya sudah terlewati. Batas itu bukan bentuk kurang ajar, tapi bentuk menjaga nikmat. Termasuk nikmat berupa hati yang tenang." Kata-kata itu menancap pelan dalam-dalam. Saat aku berjalan pulang, rasanya langkahku berbeda. Masih ada rasa takut menghadapi Dimas. Masih ada rasa bersalah, tapi di sela-sela semua itu, ada sedikit keberanian yang tumbuh. Untuk pertama kalinya, aku mulai melihat bahwa mungkin
Membuat batas bukan berarti aku berhenti menjadi istri yang baik. Bisa jadi, justru di sanalah aku mulai benar-benar bersyukur. Sesampainya di rumah, suasananya masih sama seperti beberapa hari terakhir. Televisi menyala, Dimas duduk bersandar sambil menggulir ponsel. Raka bermain di lantai dengan mobil-mobilan yang sudah catnya mengelupas. Hanya aku yang merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan di rumah ini, tapi di dalam diriku sendiri. Kata-kata ustazah tentang amanah dan batas masih berdengung di kepala. Ayah, tadi Bu Guru bilang, minggu depan ada kegiatan di sekolah. Katanya harus pakai sepatu yang rapi, yang tidak licin. Suara Raka terdengar pelan, tapi jelas. Ia duduk di dekat Dimas, menunjukkan kertas pengumuman yang dilipat rapi. Dimas mengangguk sekenanya, matanya tetap tertuju pada layar ponsel. Iya. Nanti saja dibahas sama ibu, jawabnya. Aku duduk di samping Raka, mengambil kertas itu. Di situ tertulis tentang kegiatan sekolah di aula, dengan beberapa catatan perlengkapan yang harus dibawa. Tidak ada yang berat, tapi sepatunya yang sobek membuat semua terasa penting. Nanti ibu dan ayah bicarakan. Ya, kamu tenang saja, kataku sambil mengelus kepalanya. Malam itu, setelah makan, aku mengajak Raka masuk kamar lebih cepat. Ibu capek? Tanyanya saat aku menemaninya menyusun buku-buku kecil di rak. Capek sedikit, tapi tidak apa-apa, jawabku. Raka sayang sama ibu. Iya, katanya mantap. Ibu baik, kalau ayah minta apa-apa, ibu selalu kasih. Jawaban polos itu membuat dadaku sesak. Kalau suatu hari ibu bilang tidak, Raka masih sayang sama ibu, tanyaku. Suara hampir berbisik. Raka mengerutkan kening, seperti sedang memikirkan sesuatu yang rumit. Kalau ibu bilang tidak karena ibu jahat, ya Raka sedih. Tapi kalau ibu bilang tidak supaya Raka tidak jatuh di tangga karena sepatu jelek, Raka masih sayang. Soalnya itu kan buat kebaikan Raka. Aku terdiam. Anak kecil seringkali punya cara sederhana untuk mengatakan hal yang orang dewasa rumitkan dengan banyak kalimat. Aku memeluknya pelan, mencium ubun-ubunnya. Terima kasih nak, bisikku. Setelah Raka tertidur, aku keluar kamar. Dimas masih di ruang tamu, kali ini tanpa televisi. Hanya ada suara motor tetangga yang pulang larut. Ia menoleh sebentar saat aku mendekat. Sudah selesai pengajiannya Bu Ustazah? Tanyanya dingin. Aku menghela napas perlahan. Man, aku mau bicara. Tidak lama. Kalau kamu tidak mau sekarang, bilang saja. Tapi aku benar-benar butuh kamu dengarkan. Ia memijat pelipisnya, lalu menaruh ponsel di meja. Ya sudah, bicara saja. Aku dengar, katanya, meski nada suaranya terdengar setengah terpaksa. Aku duduk di kursi seberangnya, menatap meja kayu yang warnanya sudah pudar. Aku tidak mau ribut, aku cuma mau kita jujur sama-sama. Selama ini, setiap kali kamu datang dengan wajah lelah dan cerita berat, aku selalu mencoba jadi orang pertama yang mengerti. Setiap kali kamu minta tolong dalam bentuk uang atau tenaga, aku selalu mencari cara supaya bisa bantu. Aku lakukan itu karena aku sayang, dan karena aku yakin itu juga bentuk syukurku pada Allah. Dimas menyandarkan tubuhnya, tidak memotong. Aku melanjutkan. Tapi pelan-pelan, aku lihat ada yang bergeser. Permintaanmu semakin sering, jumlahnya semakin besar, dan kadang bukan untuk hal yang sangat penting. Kamu tahu aku sulit menolak, dan kamu mulai mengandalkannya. Sampai di titik di mana kebutuhan rumah dan anak kita sendiri harus mengalah. Ia menghela napas, tapi tetap diam. Waktu kamu minta uang kue untuk acara di luar kota, sementara sepatu Raka sudah hampir jebol. Di situ aku merasa ada jarak antara apa yang kamu sebut untuk keluarga dan apa yang sebenarnya kamu perjuangkan. Aku tahu kamu ingin cari peluang, tapi kalau peluang itu harus dibayar dengan rasa aman anakmu sendiri, aku tidak sanggup lagi bilang iya. Dimas mengangkat kepala. Jadi kamu anggap aku egois? Aku menggeleng pelan. Aku anggap kamu manusia yang juga bingung dan terjepit. Kamu anak laki-laki pertama.
Kamu bawa banyak beban dari keluargamu. Tapi sayangnya, selama ini kamu terlalu yakin bahwa aku akan selalu jadi solusi paling cepat. Dan aku, karena tidak mau melihat kamu malu atau sedih, mengiyakan semuanya. Sampai akhirnya, aku sendiri yang kehabisan napas. Aku berhenti sejenak, merasakan kata-kata ustazah kembali mengalir. Tadi siang di pengajian, ustazah bilang, syukur itu bukan cuma bilang alhamdulillah dan memberi tanpa henti. Syukur juga berarti menjaga amanah yang Allah titipkan. Aku ini amanah, tubuhku amanah, hati dan akal sehatku amanah, Raka amanah. Kalau aku membiarkan diriku dipakai tanpa batas, itu bukan lagi syukur, Man. Itu lalai. Dan aku tidak mau lagi lalai. Dimas memandangku tajam, seperti sedang mencari celah di antara kata-kataku. Terus sekarang kamu mau apa? Aku menarik napas dalam. Aku mau kita bikin batas. Bukan tembok tinggi yang tidak bisa kamu lewati, tapi pagar yang jelas. Kalau kamu butuh bantuan, kita bicarakan dulu. Kita lihat, ini mengorbankan apa, ini menyelamatkan siapa. Bukan lagi seperti dulu, kamu datang, aku mengiyakan, lalu aku menangis sendiri di dapur. Ia tertawa pendek. Wah, sekarang bahasanya pagar segala. Kamu belajar dari mana? Aku belajar dari semua malam ketika aku tidak bisa tidur, karena memikirkan bagaimana caranya bayar ini. Dan itu setelah kamu mengambil uang tanpa sempat kita hitung. Aku belajar dari wajah anak kita yang takut jatuh di tangga karena sepatunya licin. Dan aku belajar dari Allah, lewat orang-orang yang diutus untuk mengingatkanku bahwa tubuhku dan anakku bukan alat untuk menutup semua lubang kesalahan orang dewasa. Dimas memutar bola mata, tapi kali ini aku bisa melihat ada sesuatu yang lain di sana. Semacam kegelisahan yang selama ini mungkin ia tekan. Jadi, misalnya besok ada keluargaku yang butuh bantuan mendesak, kamu bakal bilang tidak. Aku akan bilang, kita bicarakan dulu. Kita hitung dulu. Kita lihat dulu kondisi rumah kita. Kalau masih ada ruang, kita bantu. Kalau tidak, mungkin kali itu kita hanya bisa bantu dengan doa atau cara lain. Aku tidak mau lagi langsung menggantung semua kewajiban di pundakku sendiri. Itu bukan aku tidak bersyukur, tapi justru karena aku bersyukur dikasih keluarga kecil ini, aku mau menjaganya, jawabku. Ia menggeleng, terdengar lelah. Kamu berubah jauh, Mai. Aku tidak berubah dalam hal sayang, kataku pelan. Aku masih sayang kamu. Aku masih ingin rumah ini utuh, tapi aku berubah dalam cara menjaga diri. Aku tidak ingin lagi menjadi istri yang baik di mata orang, tapi hancur di dalam. Aku ingin menjadi istri yang baik di hadapan Allah, yang menjaga amanahnya. Dan aku percaya, salah satu caranya adalah dengan tidak membiarkan suamiku terus-menerus memanfaatkan kebaikanku. Suasana menjadi hening lagi. Kali ini, heningnya berbeda. Bukan seperti dinding dingin, tapi seperti jeda panjang yang memaksa kami berdua melihat isi hati sendiri. Di luar, suara pengumuman dari masjid terdengar, mengingatkan warga tentang jadwal kegiatan. Terus, kamu mau bagaimana dengan uang kamu? Tanya Dimas akhirnya. Aku akan tetap membantu kebutuhan rumah seperti biasa. Uang belanja, listrik, air, sekolah Raka. Kalau aku punya lebih, kita bisa bicarakan mau dipakai untuk apa. Tapi di luar itu, aku juga akan menyisihkan sedikit untuk diriku sendiri. Bukan untuk hal mewah, hanya untuk memastikan kalau aku sakit, aku punya uang untuk berobat tanpa harus menunggu belas kasihan. Kalau kamu mau tahu berapa dan untuk apa, aku tidak akan sembunyi. Tapi buku itu akan aku pegang sendiri. Ia menghela napas panjang, menunduk. Aku merasa seperti dituduh selama ini cuma memanfaatkan kamu. Aku menggenggam tanganku sendiri di atas meja. Kalau kamu merasa tertuduh, mungkin karena di dalam hati kamu tahu ada yang tidak seimbang. Aku tidak bilang kamu tidak pernah berjuang. Aku tahu kamu capek, tapi capekmu tidak membuat capekku hilang. Keduanya sama-sama ada. Dan sekarang aku ingin kita mulai melihat keduanya, bukan hanya salah satu.
Dimas tidak menjawab. Ia berdiri, berjalan ke arah kamar, lalu berhenti di ambang pintu. Aku butuh waktu, katanya pelan. Aku juga, jawabku. Setelah ia masuk kamar, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangan furnitur tampak lebih panjang di lantai. Di sudut mataku ada air yang hampir jatuh, tapi tertahan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis. Bukan karena menyesal telah terlalu baik, atau karena takut tidak cukup baik. Tapi karena sedang belajar menerima bahwa menjadi baik juga berarti berani membuat batas. Hari-hari berikutnya tidak langsung menjadi indah. Ada jarak yang harus kami jembatani pelan-pelan. Dimas masih sesekali melempar komentar sinis, mengingatkanku pada betapa dulu kamu tidak seribet ini, Mei. Tapi di sela-sela itu, ada perubahan kecil yang mulai terlihat. Ketika suatu sore adik iparnya mengirim pesan meminta uang, Dimas datang ke meja makan dengan ponsel di tangan. Mei, ini adik butuh uang. Aku pengen bantu. Menurut kamu bagaimana? Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa seperti sesuatu yang besar. Dulu, ia mungkin hanya akan mengabarkan setelah uang keluar. Sekarang, setidaknya ia mengetuk dulu sebelum masuk. Aku tahu perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, aku melihat bahwa pagar yang mulai kubangun bukan hanya melindungiku, tapi juga mengajarinya sesuatu. Di dalam hati, aku berbisik, terima kasih, ya Allah. Kalau ini cara Engkau mengajarkanku bahwa syukur juga berarti menjaga, aku akan belajar pelan-pelan. Beberapa bulan berlalu setelah malam ketika aku pertama kali berkata cukup. Kalau orang lain melihat dari luar, mungkin tidak banyak yang berubah. Rumah kami masih rumah kecil dengan cat mengelupas. Dapur kami masih sempit. Penghasilan kami juga tidak tiba-tiba berlipat ganda. Tapi di dalam cara aku memandang diriku dan caraku menjawab permintaan orang, sesuatu perlahan bergeser. Pagi hari tetap sama. Aku terbangun sebelum azan subuh, menyiapkan air hangat, menanak nasi, menyiapkan bekal Raka. Dimas berangkat kerja dengan seragam yang sama, motor yang sama, wajah lelah yang sama. Tapi ada satu kebiasaan baru yang pelan-pelan kami bentuk. Setiap awal bulan, kami duduk bersama di meja makan dengan kertas dan pena di tangan. Ini gaji kamu segini, gaji aku segini. Kataku suatu pagi, menulis angka dengan huruf di kertas. Untuk kebutuhan rumah, kita pakai porsi segini. Untuk sekolah Raka segini. Untuk bantu keluarga, kalau ada yang benar-benar mendesak, kita sisihkan segini. Kalau lebih dari itu, kita bicarakan lagi. Dimas mengangguk. Kadang ia masih menghela napas panjang. Terlihat tidak nyaman dengan kejelasan yang dulu tidak ada. Tapi ia tidak lagi sembarangan mengambil dan baru mengabarkan. Pernah suatu kali ia menunjukkan chat dari saudaranya yang meminta pinjaman jumlah besar. Kalau aku bantu semua, tabungan darurat kita habis, katanya pelan. Aku tidak melarang kamu membantu, jawabku. Tapi kali ini mungkin kita hanya bisa bantu sebagian kecil. Sisanya, minta mereka cari jalan lain. Kamu juga manusia, Man. Kamu bukan satu-satunya penopang dunia. Ia terdiam lama sebelum akhirnya mengirim pesan yang lebih tegas dari biasanya kepada saudaranya. Setelah itu, ia bersandar dan berkata lirih. Sulit sekali ternyata bilang tidak. Aku tersenyum kecil. Aku tahu, aku juga sudah merasakannya sejak lama. Di tengah perubahan itu, tentu saja masih ada gesekan. Ada hari-hari ketika Dimas kembali ke kebiasaan lamanya, mencoba menyentuh batas yang sedang kubangun. Misalnya, ketika ia tiba-tiba datang dengan wajah antusias, membawa brosur tentang peluang investasi yang terdengar terlalu manis. Kalau kita masuk sekarang, nanti bisa untung besar, katanya penuh semangat. Kita pakai dulu saja uang simpanan kamu. Ini kesempatan langka. Dulu, mungkin aku sudah luluh oleh kata kesempatan. Kali ini, aku membaca brosur itu pelan-pelan, jantungku berdebar antara takut mengecewakan dan takut mengulang.
luka yang sama. Kalau ini ternyata bukan peluang, tapi jebakan, kamu siap tanggung akibatnya. Bukan hanya malu, tapi siap lihat rumah kita benar-benar kosong. Dimas terdiam. Lama. Lalu ia meremas brosur itu pelan dan menghela napas. Aku belum siap, jawabnya jujur. Kalau begitu, jangan ambil dari apa yang menjadi amanah kita, sahutku. Kalau kamu mau coba, nabung pelan-pelan dari uang yang kamu sisihkan sendiri. Jangan ambil dari nasi yang sudah di depan mata. Ia mengangguk. Malam itu, brosur itu masuk ke tempat sampah. Mungkin keputusan itu menghancurkan mimpinya tentang jalan pintas menuju rezeki besar. Tapi bagiku, itu langkah kecil menjaga agar kami tidak kembali ke pola lama. Raka pun tumbuh dengan melihat semua ini. Suatu sore, ketika kami sedang menonton televisi bersama, sebuah iklan lewat tentang mainan baru yang sedang tren. Raka memandangku dengan mata berbinar, lalu melihat ayahnya. Ayah, Raka mau mainan itu, tapi kalau mahal, tidak usah. Yang penting, sepatu Raka tidak licin lagi, katanya. Aku dan Dimas saling berpandangan. Ada sesuatu di dada yang menegang sekaligus hangat. Dimas meraih bahu Raka dan mengusapnya pelan. Ayah janji, urusan sepatu sekarang tidak akan kalah sama urusan ayah nongkrong. Atau pergi-pergi, katanya. Sepatu kamu penting. Raka tersenyum, lalu memeluk kami berdua. Di momen itu, aku sadar. Batas-batas yang sedang kubangun bukan hanya tentang aku. Ini juga pelajaran sunyi untuk anakku. Bahwa ia berhak merasa aman. Bahwa kebutuhannya tidak selalu berada di urutan terakhir. Setelah semua orang lain puas. Malam-malamku pun berubah. Jika dulu aku sering menangis sambil berdiri di depan kompor, bertanya dalam hati apakah aku kurang bersyukur. Sekarang doa-doaku mulai berbeda. Aku masih meminta rumah ini dijaga. Suamiku dilembutkan hatinya, dan rezeki kami dilancarkan. Tapi di antara itu semua, aku juga berdoa agar aku tidak lagi menukar keikhlasan dengan menghilangkan diriku sendiri. Ya Allah, begitu aku memulai di atas sajadah. Kalau dulu aku menyebut mengiyakan semua permintaan sebagai syukur, padahal aku sedang membiarkan diriku diperlakukan semaunya. Tolong ampuni kebodohanku. Ajari aku bersyukur dengan cara yang benar. Ajari aku menjaga diri tanpa mengeras. Ajari aku bilang cukup tanpa membenci. Ajari aku membuat batas tanpa memutus. Pelan-pelan, perasaan bersalah yang dulu selalu menyelimutiku mulai berganti dengan rasa tanggung jawab yang tenang. Tanggung jawab untuk tidak lagi membiarkan suamiku terbiasa memanfaatkan kebaikan. Tanggung jawab untuk tidak mendidik Raka bahwa menjadi baik artinya selalu berkata iya meski hati remuk. Tanggung jawab untuk tidak menukar kesehatan jiwa dan tubuh dengan label istri sabar dari mulut orang. Suatu malam, setelah hari yang panjang dan dapur sudah kembali rapi, Dimas masuk ke dapur sambil membawa selembar kertas. Mei, panggilnya. Aku mengangkat wajah. Ada apa? Aku tadi ikut kajian di masjid dekat kantor, katanya pelan. Ustaznya cerita tentang adil di dalam rumah. Tentang bagaimana suami tidak boleh menekan istri hanya karena tahu istrinya lembut. Aku terdiam, menunggu. Waktu beliau cerita, aku ingat kamu, lanjut Dimas. Ingat betapa seringnya aku menganggap kebaikan kamu itu kantong tanpa dasar. Aku tahu aku belum berubah banyak. Kadang aku masih refleks minta dan lupa mikir. Tapi aku mulai paham satu hal. Kamu bukan tempat sampah masalahku. Kamu pasangan. Kamu juga manusia. Aku menelan ludah, udara di sekeliling terasa sedikit lebih berat. Terima kasih sudah bilang begitu, jawabku pelan. Aku juga masih belajar, Man. Kadang aku masih goyah. Kadang aku masih ingin kembali mengiyakan saja, karena lebih mudah daripada bertahan. Tapi setiap kali aku ingat wajah Raka, ingat bahwa Allah titipkan aku bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu. Aku ingat lagi alasan kenapa aku harus menjaga batas. Dimas mengangguk. Kamu tahu, Mei, waktu pertama kali kamu bilang cukup, aku marah. Aku merasa ditolak, merasa kamu tidak lagi di pihakku. Tapi setelah itu,
Aku sadar, mungkin selama ini kamu selalu di pihakku, sampai lupa berdiri di pihak dirimu sendiri. Dan itu tidak adil. Perkataan itu membuat air mata yang sudah lama kutahan kembali mengembang. Tapi kali ini, air mata itu rasanya berbeda. Bukan air mata pasrah, tapi air mata lega, karena ada seseorang yang akhirnya menyebut sesuatu dengan nama yang tepat. Aku mengelap sudut mataku dan tersenyum kecil. Kalau begitu, mulai sekarang, kita belajar berdiri di pihak yang sama. Pihak yang melindungi rumah ini, bukan hanya keinginan salah satu dari kita. Dan untukmu yang sedang mendengarkan ceritaku malam ini, mungkin di kamar yang sempit, di dapur yang penuh piring, atau di ruang tamu yang hanya diisi satu kipas angin berdengung, aku ingin berbisik pelan. Kadang kita dibesarkan dengan kalimat, istri yang baik itu selalu mengalah, selalu memberi, selalu mengerti. Kita diajarkan bahwa semakin banyak kita menahan, semakin banyak pahala yang menunggu. Sampai suatu hari, kita bangun dan menyadari bahwa di dalam cerita hidup kita sendiri, nama kita hampir tidak pernah disebut. Kalau suamimu, keluargamu, atau orang-orang di sekitarmu sering memanfaatkan kebaikanmu berulang kali, itu bukan berarti kamu kurang sabar ketika hatimu lelah. Itu tanda bahwa mungkin selama ini kamu terlalu lama berdiri tanpa batas. Ingat, Allah tidak meminta kita menggantungkan hidup pada pujian orang. Allah meminta kita menjaga amanah, termasuk dirimu sendiri, tubuhmu yang lelah, air matamu yang jatuh diam-diam, dan anak-anak yang melihat bagaimana ibunya diperlakukan. Membuat batas bukan berarti berhenti bersyukur. Justru kadang, dengan membuat batas, kita sedang menjaga nikmat yang Allah titipkan agar tidak diambil seenaknya. Menolak untuk dimanfaatkan lagi bukan berarti kamu berhenti menjadi perempuan baik. Kadang, disitulah kamu baru mulai benar-benar baik kepada dirimu sendiri. Pelan-pelan, Bu, tidak perlu langsung berubah sempurna. Mungkin hari ini kamu hanya bisa mulai dengan satu kalimat. Nanti aku pikirkan dulu, alih-alih, iya, otomatis. Mungkin besok kamu bisa mulai mencatat apa saja yang sudah kamu berikan, supaya kamu sendiri melihat betapa berharganya dirimu. Dan suatu hari nanti, ketika kamu akhirnya berkata cukup dengan tenang, ingatlah, itu bukan kamu melawan. Itu kamu sedang belajar bersyukur dengan cara yang lebih dewasa.